Oh. Kepada kedua orang tuaku ya Allah, kepada pasanganku ya Allah, aku mohon kepadamu ampuni dosa-dosaku. Pertama kan seperti itu. Kemudian harus diselesaikan yang berikutnya. Kenapa ini gagal terus? Nah, diselesaikan yang berikutnya adalah ikhtiar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung dan sahabat saya Bang Jainuddin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Nah Pak Ustadz, izin mau bertanya sedikit ini Pak Ustadz. Begini, ketika ada seseorang itu bersedih ya Pak Ustadz sampai dia menangis karena ditinggal ditinggal oleh kerabatnya atau ibundanya meninggal dunia, dia bersedih dan menangis. Nah ini kata seseorang yang berceramah, ini saya mendengar itu Pak Ustadz ya, bisa jadi orang itu sedih dan menangis karena di dalam hatinya itu dia berkata, oh kenapa kok aku ditinggal, aku sedih. Jadi seolah-olah dia tidak mensyukuri takdir seperti itu Pak Ustadz. Nah ada lagi cerita yang kedua Pak Ustadz, ketika ayahandanya Nabi Yusuf itu juga menangis karena kehilangan anaknya Nabi Yusuf itu Pak Ustadz. Ayahandanya menangis terus sedih, dan itu dikatakan bisa jadi sedihnya beliau, nangisnya beliau itu karena mensyukuri takdir seperti itu Pak Ustadz. Jadi ada dua kejadian ini. Mensyukuri takdir, menangis itu dikatakan ayahandanya Nabi Yusuf. Mensyukuri takdir. Mensyukuri takdir. Di mana dijelaskan lagi bahwa memang manusia itu akan diuji dengan kekurangan harta seperti itu Pak, kematian seperti itu kan. Jadi yang mana nih sebenarnya yang dimaksud benar-benar memang mensyukuri takdir Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Iya, rata-rata manusia itu kalau kehilangan sesuatu sedih, dia nangis karena kehilangan, entah itu kehilangan kendaraan, entah itu kehilangan orang tua atau pasangan atau anak. Ini rata-rata biasanya menangis ya. Sesuatu yang disayangi. Sesuatu yang dia sayangi lah ya di muka bumi ini, di dunia ini, yang dia miliki, dia nangis. Nah, memang rata-rata dia menangis itu karena kehilangan. Jadi kehilangan, makanya juga diceritakan jangan bersandar kepada sesuatu atau jangan mencintai berlebihan dengan sesuatu yang wujudnya duniawi. Walaupun itu anak kita, walaupun itu pasangan kita, walaupun itu orang tua kita. Karena apa? Karena mencintai sesuatu yang berlebih itu memang hasilnya seperti itu. Akhirnya sedihnya atau nangisnya dia itu kehilangan, Kecewa. kehilangan lah. Ya, kalau kecewa kan beda lagi nanti ya. Ya. Pada saat seseorang kehilangan nangis, nah ini secara manusiawi normal. Wajar Wajar ya, normal, wajar. Cuma memang sebagai kita hamba Allah, umatnya Rasulullah, kehilangan ini memang merupakan suatu ujian, yaitu kehilangan jiwa yang sudah tertulis dalam surat Al-Baqarah tersebut. Kehilangan jiwa ini memang ujian, jadi memang tidak perlu bersedih. Ada sedih boleh, tapi cukuplah. Cukup, jangan berlarut-larut berlebihan seperti itu. Kehilangan jiwa, kehilangan harta. Namanya kehilangan harta ini bukan, mohon maaf ya, bukan miskin loh ya, bukan kekurangan ini. Iya. Kehilangan harta itu berarti dia punya kemudian diambil oleh seseorang, atau terjadi gempa barangkali, atau kebakaran apa, itu kan kehilangan namanya ya. Jadi
Yang dinamakan mensyukuri takdir itu begini. Ada seseorang kehilangan, umpamanya kayak ceritanya Nabi Yakub tersebut, ya ayahnya Nabi Yusuf itu menangis. Ada seseorang menceritakan bahwa menangisnya beliau itu adalah mensyukuri takdir. Saya tidak berani bercerita seperti itu. Bisa aja sebenarnya beliau juga bersedih. Karena memang benar-benar kehilangan, walaupun bersedihnya enggak berlarut-larut lah, tapi ya normal namanya orang sedih. Yang namanya orang mensyukuri takdir itu kan tidak harus dengan menangis. Nah, betul. Karena kalau diganti dengan yang lain kalimatnya, orang haru itu menangis enggak? Ya, orang haru kan bisa aja menangis ya, kan karena gitu. Mengeluarkan air mata juga ya Pak. Apakah itu namanya sedih? Kan nggak bisa dikatakan sedih. Apakah itu mensyukuri takdir? Juga tidak juga kan gitu ya. Jadi orang haru pun bisa menangis. Yang tahu hanya dia dan Allah. Jadi kita juga tidak boleh menjustifikasi keadaan. Kalau pertanyaan kamu tadi itu bahwa bagaimana sih mensyukuri takdir, gitu ya. Saya menceritakan ini agar teman-teman yang lain tuh paham ya bagaimana nantinya mensyukuri takdir. Walaupun ini saya belum cerita nih mensyukuri takdir nih. Saya cerita tentang orang kehilangan menangis, normal, wajar, kan gitu ya. Yang kedua ini adalah orang yang haru dia, haru umpama nih Haji C. Suatu ketika minggu ini memang lagi nggak ada makanan. Dia makan itu kacang itu dimakan sehari itu 2 keletukan kacang pagi sama sore nih. Jadi sudah adanya kacang ini. Ampun, nah, suatu ketika ada nih kamu main ke rumah ini, Ci, tak bawain ini Ci, apa asinan Bogor namanya, ya? Iya betul. Bawanya bukan haji tok, nah, kamu bawa apa namanya, bawa ada 6 umpamanya, ya. Kemudian Haji C lihat seperti itu. Nah, di situ itu bisa aja Haji C menangis. Nah, menangisnya kan apa? Apakah itu sedih? Bukan. Enggak, bukan. Apakah itu bersyukur? Bisa. Tetapi rasa sedih nangis itu diawali dari haru dahulu yang kok ada yang datang memberikan ini, itu dulu. Itu jadi manusiawi itu Pak Ustadz ya? Itu manusiawi juga. Ya? Cuma kalau orang yang sudah terlatih bertakwa pada Allah Ta'ala, kamu datang, Ci, ini tak bawain asinan, langsung ini dari Allah Ta'ala. Nah, itu beda. Kemudian baru haru itu muncul. Jadi ini bisa aja mensyukuri takdir seperti itu. Ini kalau diberi nih. Memang kalau ada seseorang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala dan dia kehilangan seseorang, kehilangan seseorang, kemudian dia menangis, tapi kalau yang tahu adalah ini memang takdir Allah Ta'ala. Pada saat seseorang kehilangan itu dan pada saat dia itu dalam hati mengakui bahwa ini adalah takdir dari Allah Ta'ala, kemudian orang ini menangis. Pertanyaan saya adalah, dia meyakini takdir ini, menangisnya itu, atau dia sedih kehilangan orang itu? Kan nggak bisa terjawab, kan bener? Iya bener, kan nggak bisa jawab akhirnya. Tapi bisa aja yang namanya orang takwa, kalau dia kehilangan pasangan, dia bisa biasanya ya hanya neteskan air mata. Kemudian dia tahu memang ini sudah haknya Allah Ta'ala. Paham ya? Nah, kalau orang tersebut itu mensyukuri, dikatakan mensyukuri takdir ini, saya masih belum pas dengan pertanyaan kamu. Tapi adalah yang lebih tepat adalah menerima takdir dari Allah Ta'ala. Menerima takdir ya. Ya, kalau menerima takdir seperti itu,
Ya itu betul. Tapi kalau mensyukuri takdir nanti bedanya ada ini. Haji C diberikan asinan pada saat. Nah itu mensyukuri takdir itu namanya. Paham ya? Benar-benar. Harus dipahami bukan kehilangan. Kamu berarti mensyukuri takdir. Ngamuk nanti yang nangis. Kalau ada orang yang jolim di daerah itu mati misalnya, semua pada girang, apakah itu mensyukuri takdir, Ustaz? Betul itu. Itu saya katakan itu bersenang-senang, bukan mensyukuri takdir ya. Karena istilahnya kalau dia orang Islam, yang dizolimi orang Islam itu, kalau orang yang zolim itu meninggal, ya dia harusnya biasa aja. Kalau dia taat pada Allah Ta'ala, tahu bahwa dia diambil oleh Allah itu tahu. Jadi nggak perlu dengan bersenang-senang. Kemudian tidak mensyukuri, tidak menjelek-jelekan, tidak seperti itu. Itu kan kita sebagai orang Islam belajar taat itu kan ya seperti itu. Kalau yang bilang alhamdulillah udah meninggal dia, gitu. Itu alhamdulillahnya nggak tulus juga. Iya, nggak tulus juga. Karena sebenarnya memang Allah sudah waktunya memanggil si orang yang zalim tersebut. Jadi kalau dia bersyukur itu ya juga tidak mensyukuri dia itu diambil. Jadi intinya tidak boleh seperti itu ya, normal aja lah, stabil aja di titik itu ya. Tetap ya kita mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dia Islam itu aja. Sebenarnya kalimat innalillahi itu ditujukan bukan untuk orang lain ya, untuk dirinya ya. Iya. Jadi dia berkaca bahwa nanti dia kita itu milik Allah, akan kembali pada Allah Ta'ala seperti itu. Makanya semua ujian itu bisa aja dikatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kehilangan harta ini milik Allah. Kehilangan, ya tidak perlu bersedih sangat kuat bahwa ini milik Allah, pasti kembali pada Allah. Kalau harta yang dimiliki tersebut itu adalah halal, dicuri, kemudian dia tahu ini harta Allah, kemudian dia tersenyum dan dia ikhlas. Nah itu kan jadi amal solehnya sebenarnya. Kan begitu caranya. Kan gitu. Jadi istilahnya sama, punya anak, punya pasangan, punya istri, punya suami atau punya orang tua. Pada saat meninggal namanya, tahu nih, ini meninggal ya, jangan tanya meninggalnya karena sakit dulu, nggak boleh nih meninggal nih. Nah orang paham bahwa oh iya kami ini kan milik Allah, jadi akan kembali pada Allah. Ya boleh sedih, meneteskan karena selama ini menemani kita seperti itu boleh, tapi ya boleh lah, masih boleh lah ya. Nah, insya Allah yang seperti ini harus kita pahami. Bagaimana yang mensyukuri takdir itu? Mensyukuri takdir itu adalah kita bertemu dengan takdir yang istilahnya dari Allah yang mengenakan, nikmat lah istilahnya. Berarti ada takdir yang tidak mengenakan ini Pak Ustaz? Iya sih. Itu yang tadi kehilangan. Ya, itu dikatakan juga Pak Ustadz bahwa mengeluarkan air mata itu satu kewajaran. Karena Allah memberikan air mata. Iya, wajar. Gitu ya Pak Ustadz? Iya. Oh iya. Ada gunanya maksudnya. Tapi kadang-kadang mengeluarkan air mata pada saat kepepet itu juga suatu alat ya, bukan air mata buaya kalau itu. Iya. Jadi memang mensyukuri takdir ini sulit untuk diterapkan. Tapi kalau nanti kita itu diizinkan oleh Allah Ta'ala mendapatkan hidayah, nanti paham kok. Jadi semua yang terjadi di sekitar kita atau kepada kita, kepada pasangan kita, kepada anak kita, kepada cucu, kepada ayah, orang tua kita, kepada saudara-saudara kita yang dekat dengan kita, yaitu takdir yang terjadi. Kemudian kamu melamar pekerjaan nggak terima, itu takdir yang terjadi. Jadi jangan melamar pekerjaan kemudian kata orang pintar, kata ustadz ini, kata kiai ini ada yang menghalangi, enggak. Nah, takdir ini kan banyak ternyata Pak Ustadz ya. Ada yang harus disyukuri, ada takdir. Nah, kalau takdir buruk itu yang harus kita jadikan cerminan untuk kita bertobat kepada Allah, seperti itu. Iya, jadi takdir itu begini umpamanya. Jadi kalau umpamanya kamu diberi sakit oleh Allah Ta'ala, ya, kamu ngerti bahwa, oh ini ujian dari saya dan ditakdirkan saya sakit.
Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah bukan alhamdulillah nerima kayak orang-orang biasa. Oh, alhamdulillah saya sakit, tapi dia nggak tahu kenapa sakitnya. Berarti yang pertama adalah benar kamu terima takdirmu. Pada saat kamu sakit, kamu terima ikhlas. Betul. Ya. Kemudian kamu selesaikan takdir sakitmu itu di jalan Allah. Gimana maksudnya? Selesaikan takdir sakitmu. Bagi orang banyak nih, sedunia nih, kebanyakan nih, menyelesaikannya di minum obat, menyelesaikan di dokter, menyelesaikan di rumah sakit, seperti itu. Tapi kalau kita orang Islam tahu, apa saja musibah yang menimpa dirimu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Berarti takdir sakit atau tidak enak ini berarti dari dosa kita. Nah, kemudian kalau kita mau menyelesaikan secara Islami, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, tobat kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau momennya kamu ditakdirkan TBC, momennya ya Allah, jika TBC ini dari perilakuku, dosaku yang aku lakukan, aku mohon ampun kepadamu. Tetapi harus pahami TBC ini dari mana. Ya Allah, jika sariawanku bertahun-tahun tidak pernah sembuh, jika ini dari dosa-dosaku, ampuni dosa-dosaku. Sudah betul doa ini. Tapi harus paham sariawan itu dari mana, kan itu. Ya Allah, jika saya sakit gagal ginjal disebabkan dosa-dosaku, ampuni dosa-dosaku. Sudah betul doanya, tapi gagal ginjal ini dosa yang mana, kan seperti itu ya. Harus kan, paham ya Pak Ustadz. Dosa itu kan macam-macam. Ada yang nyuri. Betul, banyak. Iya. Ada yang lisan, ada yang suuzon, kan gitu nih. Dosa karena mendengar sesuatu langsung emosi, tersinggung. Dosa karena marah yang sering disimpan atau marah dikeluarkan. Dosa yang kalau melihat orang lain itu agak nggak ngerti dikit dia sudah langsung menjelek-jelekan. Ini dosa ini kan banyak, jadi harus disebutkan satu-satu. Sehingga nanti akan ketemu bahwa selesaikan takdirmu dari sakitmu. Berarti menerima takdir itu kamu harus menerima. Kemudian dengan sabar kamu mohonkan ampunan tentang sakitmu tersebut. Kalau mamanya takdirmu, nah ini takdirnya dirubah nih. Kalau kamu lagi berusaha nggak bisa-bisa, kan bisa berdoa dulu nih. Ya Allah, jika saya berusaha untuk melakukan pekerjaan ini gagal terus disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosaku yang aku lakukan, kepada siapa nih? Boleh yang terdekat adalah kepadamu ya Allah. Kepada kedua orang tuaku ya Allah, kepada pasanganku ya Allah, aku mohon kepadamu ampuni dosa-dosaku. Pertama kan seperti itu. Kemudian harus diselesaikan yang berikutnya. Kenapa ini gagal terus? Nah, selesaikan yang berikutnya adalah ikhtiar lagi. Kan seperti itu. Iya. Jadi jangan putus asa. Tapi tetap harus berusaha. Tetap berusaha seperti itu. Nah, ini takdir itu tidak satu. Takdir enak itu satu kelompok, takdir nggak enak satu kelompok. Enggak, ya memang itu satu-satu. Pada saat kamu itu menyelesaikan, umpamanya ini orang di rumah sakit lah dia ya, sakit di rumah sakit. Ini kan nggak terus datang kemudian sembuh hari itu. Enggak. Kalau dia kanker kan bisa aja dia berhari-hari, banyak proses. Ada proses. Atau pada waktu dia udah kanker mau di kemo kan dia ada proses. Jadi butuh waktu. Nah di titik ini juga belajar sabar. Kena lagi sabar. Kena lagi. Nah sabar di dalam memohon ampunan kepada Allah Ta'ala dan juga sabar berikhtiar kepada Allah Ta'ala itu memang harus kita kerjakan. Kalau yang satu ikhtiarnya serahkan dokter, yang satunya lagi secara Islami mohon ampun, kemudian berubah. Karena Allah sudah menceritakan dalam Quran. Ilal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu faulaika atubu alaihim. Sudah jelas. Mereka yang telah tobat dan melakukan perbaikan. Nah, berarti ini kan ada proses nih. Dan dia memberikan nasihat, kata-kata yang baik. Maka tobat mereka yang aku terima, kata Allah. Allah yang menerima. Berarti ini ada waktu. Nah, di titik ini, kalau memang ini dikerjakan beneran, nah inilah dia sabar di dalam mengerjakan takdir yang awalnya tidak enak. Pak Ustadz, ini kan ada disebutkan kalau kita pandai mensyukuri nikmat, Allah tambah nikmat. Ini berhubungan enggak dengan mensyukuri takdir itu, Pak Ustadz? Seperti apa itu, Pak? Ya, kalau kamu bilang mensyukuri takdir kan takdir yang enak. Iya. Kalau takdir yang nggak enak itu kan kamu menerima takdir
ikhlas lah istilahnya. Tetap harus disyukuri ya Pak Ustadz? Tetap itu harus disyukuri karena itu tetap takdir dari Allah Ta'ala. Artinya karena di balik takdir itu ada sesuatu yang bisa kita jadikan hal untuk memohon ampun misalnya. Seperti itu Pak Ustadz? Ya bisa kalau itu bentukannya musibah. Oke. Tapi kalau mamanya kamu takdirnya dapat istri, ya kan kalau dapat istri kan bisa aja kamu syukuri yang titik mana atau kamu biak-biak kan gitu ya, kan nggak ngerti ya. Syukuri nak sendiri lagi misalnya. Ya, seperti itu. Syukuri jadi kok itu kan aneh-aneh gitu. banyak. Kalau istilahnya bersyukur atas nikmat sehingga Allah akan mendapat nikmat, itu sebenarnya titiknya bukan mendapatkan sesuatu dalam bentuk harfiah, nyata, hadiah mamanya. Bukan cuma itu hanya sebagian kecil. Itu belum tentu 1 bulan sekali menerima kecuali gaji. Kan gitu ya. Yang sudah gajian. Jadi mensyukuri nikmat itu banyak sekali. Kadang kita itu kalau bersyukur atas nikmat lupa satu, bersyukur atas kita bisa diberi kehidupan hidup sama Allah Ta'ala. Kita bernafas, menghirup udara. Mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, otak kita bisa berpikir, gitu ya. Kita bisa makan, alhamdulillah bisa pipis, alhamdulillah bisa buang air besar, alhamdulillah bisa menggerakkan tangan, menggerakkan kaki. Ini sebenarnya nikmat dari Allah Ta'ala, dari karunia Allah yang manusia itu sangat jarang bersyukur. Padahal dia terima hampir setiap beberapa detik atau setiap saat. Karena gerak begini itu juga takdir, gerak begini takdir semua. Jadi nikmat maksud saya ya, nikmat semua. Nah manusia itu jarang seperti itu. Makanya kalau saya memberikan gambaran bahwa bersyukurlah atas nikmat dan karunia yang dititipkan Allah kepada kita sejak kita dari kandungan ibu kita. Hingga saat ini, loh kok dari kandungan ibu kita gimana? Kita diizinkan berkembang dari mulai sel telur ketemu spermanya orang tua kita, kemudian menjadi zigot, ya, kemudian menjadi janin, kemudian menjadi bayi lengkap. Alhamdulillah tidak diberi cacat oleh Allah Ta'ala. Ini masih dalam kandungannya. Alhamdulillah darah itu dijalankan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah dijaga oleh orang tua kita. Pada saat kita lahir dengan selamat. Nah ini itu kan sebenarnya itu yang harus dari kita tidak dibuang oleh orang tua kita pun akhirnya kita itu ya sama seperti saat ini. Jadi ini kan nggak pernah gitu kita syukuri. Bersyukurnya itu delay itu enggak apa-apa. Maksud saya gini ya, maksudnya itu kan sudah terjadi dulu ya Pak Ustadz ya. Baru sekarang kita ingat, wih dulu itu aku gini, terus saat ini kita bersyukur untuk hal yang sudah terjadi lalu itu boleh Pak Ustadz itu seperti itu? Boleh. Karena memang yang namanya memohon ampunan itu kan bukan dosa sebelumnya. Dosa sesudahnya. Karena sesudah kita nggak tahu takdir ke depan. Berusaha menjaga supaya tidak terjadi. Nah, kan itu berusaha menjaga. Kan nanti kalau dosa baru kita mohon ampun, kan gitu. Iya, betul. Berarti dosa ini dimohonkan setelah dosa itu terjadi. Nah, sekarang nikmat yang sudah terjadi, emang nggak boleh? Nah, itu kan ini boleh. Kan ya tetap boleh. Mau namanya nikmat dari Allah Ta'ala kok nggak boleh gimana? Masa bolehnya hanya cuma dosa kan enggak juga. Karena ada ayat tadi, la in zakartum la azidanakum, lah itu boleh sebenarnya. Karena selama ini memang kita itu lupa dengan syukur kepada Allah Ta'ala atas karunia, nikmat, pemberian Allah, termasuk kita dilahirkan dari orang tua kita itu. Manusia Islam itu jarang sekali bersyukur. Apa kita lahir dari keluarga Islam juga patut disyukuri, Ustaz? Ya. Iya, benar harus disyukuri. Dan tidak perlu kita malu dengan keadaan umpamanya saya setua ini baru belajar baca Quran. Nggak usah malu, biasa aja. Kan gitu ya. Biasa saja.
nggak usah malu, belajarlah terus, bertanya dengan ustadz-ustadz yang paham. Ustadz, kalau ada seseorang yang dulunya lahir di tengah-tengah keluarga yang miskin, Ustadz, bagaimana cara dia untuk bersyukur, Ustadz? Ditakdirkan di keluarga miskin, Ustadz. Itulah, mohon maaf ya, piciknya manusia. Jadi ukurannya orang itu hanya harta. Ya. Ukuran manusia itu di hadapan Allah itu bukan hartanya, bukan sepatunya, bukan bajunya, bukan peci, bukan apanya. Enggak. Inna akramakum indallahi atqakum. Itulah ukuran di mata Allah Ta'ala. Makanya ukurannya adalah takwa. Bagaimana jika orang tersebut baru ditakdirkan oleh Allah Ta'ala miskin? Dia kan masih punya mulut, masih punya mata, masih punya pikiran, masih punya pendengaran, jantungnya masih bergerak, dia masih bernapas, tangannya masih bisa bergerak, kakinya masih bisa bergerak, semuanya bisa normal. Syukuri aja dulu itu seperti itu dulu, karena memang nantinya kalau Allah itu sudah memahami orang tersebut yang dia bersyukur atas nikmat, sehingga imannya dari orang tersebut mulai naik, di titik itulah nanti Allah menggerakkan sesuatu sehingga orang itu insya Allah mendapatkan titik-titik rizki dalam bentuk harta. Seperti itu. Kenapa? Ya begitulah cara Allah. Kalau memang dia tidak mau bergerak tapi dia bisanya cuma sholat aja, ya dari sisi sholat aja. Hartanya ya biasa, karena dia kan ikhtiarnya kurang, kan gitu ya. Kan nggak bisa kalau dia sholat itu kemudian terus dia jagoan di hadapan Allah, kan nggak seperti itu sebenarnya. Sholatnya pun untuk apa? Apakah sholatnya itu memang karena Allah, atau sholatnya karena memang dia itu mau bersombong ria? Kan kita nggak tahu. Yang tahu hanya dia dan Allah sebenarnya. Makanya pada saat seseorang baru ditakdirkan oleh Allah Ta'ala itu tidak mampu, belum mampu, atau pas-pasan, syukuri takdir Allah dari karunia yang ada dalam tubuh. Ya, kemudian bisa makan sehari-hari, disyukuri. Barangkali dari situ nanti ada temennya, oh temen lama nih, umpamanya Haji C pensiun umpamanya, atau Tung yang pensiun, temen lama datang, Ci, kamu kerja apa? Aku udah pensiun. Wah, ikut aku yuk. Diem dulu nih. Yang pertama diingat-ingat, orang anak teman saya ini baik apa enggak, kan gitu nih. Kalau ingat bahwa, teman saya ini baik loh. Ngapain? Udah yuk bantu aku ngerjain sesuatu. Nah, bolehlah. Nah, titik-titik inilah sebenarnya dari Allah. Allah menggerakkan temannya Haji C itu ingat pada Haji C. Nah, ingatnya temannya Haji C kepada Haji C itu hidayah dari Allah Ta'ala. Jadi semua, nah di titik inilah sebenarnya Allah Maha Pengatur rezeki itu, ya seperti itu. Yang ibaratnya rezeki tidak disangka-sangka, ya seperti itu. Nah, di titik inilah sebenarnya orang harus memahami bahwa apa yang syukuri ya tadi. Mensyukuri dari karunia dan nikmat yang kita terima sehari-hari sejak dalam kandungan ibu kita hingga saat ini, itu sangat jarang sekali orang bersyukur. Belajar untuk mensyukuri takdir, ya boleh, itu bagi yang mendapatkan nikmat. Belajar menerima takdir, nah itu biasanya bagi yang kita rasakan merasa tidak enak, boleh. Tetapi jangan bersedih yang berlarut-larut. Terimalah takdir itu lillahi ta'ala. Boleh bersedih, cukuplah. Hanya 5 menit, 10 menit cukup. Seperti itu, ya kan? Insya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz. Mudah-mudahan Allah mudahkan kami untuk bisa mengaplikasikan Pak Ustadz. Sahabat beriman dimanapun berada, demikian tayangan kami kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.